Nah, eh, kita lanjut teman-teman, video ngobrolnya part 2 saat di kandang Ardi Farm ini, dan ini kita bongkar. Nah, ini beliau ini sosok apa namanya yang ada di balik layar ini, dimana kalau teman-teman lihat video-video kami sebelumnya, saya yang sering ini saya hanya di bagian pemasaran, sebenarnya tahu detail dalamnya. Saya ya tahu, tapi mungkin pakarnya, ahlinya ahli perdubiaan. Nah, bro, cerita bro, awal ini berarti kita ada berapa tahun bro? Nek yang di sini sendiri. Ingat ya? Tuh 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Wah, Jalan 4 tahun. jalan 4 tahunan ya, jalan 4 tahunan. Tapi itu juga posisi sebenarnya dulu saya juga wis main dubia udah lama, mungkin saya dubia mungkin udah sekitar 8 tahunan. Tapi dulu saya coba kecil-kecilan, yang paling besar ya. Yang ini ya, setelah Bro Zainuddin ini gabung. Nah, ini Pak Kadus yang sibuk tapi masih sempat kayak gini. Ini bro, kendala-kendalanya bro. Nah, sekarang kita bicara kendala dubia. Kalau di saya kendala di pemasaran, itu teman-teman yang lain juga tahu lah, pasti yang pelihara dubia bingung sekarang saat ini gimana cara jualnya. Nah, kalau kendala di pemeliharaan sendiri, karena menurut saya sendiri pemelihara dubia itu gampang aslinya, kayak pangan, kayak ombe, tokne urip. Kalau hanya sekedar hidup, ya kalau untuk usaha, nah kita berbicara untuk sebuah usaha, untuk sebuah bisnis, kendalanya apa aja biasanya bro? Untuk kendala tetap di pakannya karena mahal. Oh ya, Tuh, operasional ya. operasionalnya itu mahal. Tinggi. Kalau untuk menyiapkan box, untuk menyiapkan tray itu masih nutup lah. Tapi yang paling mahal itu memang di purnya, karena semakin tahun dari tahun 2021 sampai 2024 ini harga pur itu naik terus. Nah, untuk harga dubia itu malah menyos turunnya itu adalah drastis. Nah, betul. Itu yang paling pusing itu seperti itu. Harusnya 4 tahun lebih kayak ya, dulu pas pandemi ya. Dulu itu 2020-an. Itu awal-awal setelah pandemi ya, setelah pandemi itu harga dubia memang luar biasa, sama seperti harga hewan peliharaan lain. Jadi hewan peliharaannya harganya tinggi, dubia juga tinggi. Nah sekarang hewan peliharaannya turun, harga reptil, harga arwana turun, harga dubia juga persaingannya juga sekarang juga serem. Teman-teman yang ini juga jualnya ngawur-awuran itu. Nah itu kendalanya satu memang di itu ya, antara operasional dan harga dubia pure naik, harga dubianya turun. Nah itu kendala pertama. Ada kendala lain ya bro, terutama ini bro, tray egg ini bro. Ini salah satu jadi kendala, enggak nyari barang goib ini kadang susah-susah gampang nih. Untuk tray egg juga untuk tray egg-nya nyarinya itu di jauh, yang susahnya itu di luar kabupaten. Nah otomatis kan kita mengeluarkan untuk biaya beli tray-nya, kemudian untuk beli untuk transportnya. Nah kita mengeluarkan double. Jadi bukan tray tiba-tiba ujuk-ujuk datang sampai rumah, kita harus nyari-nyari minimal di Kabupaten Pati atau di Kabupaten Sragen. Nah padahal ini Kabupaten Grobogan. Oh iya teman-teman yang belum tahu, ini kita ada di desanya masuk mana ini? Ini Kecamatan Toroh, Desa Mboloh. Desanya Mboloh, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan teman-teman. Jadi nyari tray egg itu sampai harus ke Pati, sampai harus ke Sragen, gitu ya. Jadi memang susah. Dulu kita sempat nyari di Boyolali juga ya bro. Boyolali langganannya tempat habis stok terus cari tempat. Nah ini bro, sempat di video sebelumnya kita bahas tentang beratnya juga di regenerasi. Nah itu kan untuk dubia, yang teman-teman yang belum nonton video kita sebelumnya bisa ditonton dulu part 1-nya, ini kita part 2. Jadi salah satu kendala dubia untuk berbisnis itu kan dia perlu regenerasi ya, karena panjang umur. Terus cara regenerasinya bro, selain tadi ya setiap panen mungkin disisihkan untuk untuk ini, sehingga gimana bro tipnya bro untuk regenerasi, tipnya gimana bro? Untuk regenerasi memang kita harus memfokuskan, jadi tidak menjual semuanya, tapi kita harus memfokuskan dari mungkin 3 box induan yang sudah produk itu, kita untuk anak-anaknya itu kita sisihkan saja, bukan ikut dijual. Kalau
untuk menyisihkan di luar yang kita jual itu masih sedikit. Nah, kita harus fokus 3 box atau 5 box yang sudah siap panen. Dubia baby itu kita sisihkan saja di 2 box atau 3 box untuk renya itu. Karena kalau kita mengandalkan sisa-sisa dari sortiran panen itu masih kurang maksimal. Nah, benar-benar ya harus disisihkan. Harus disisihkan. Nek hanya mengandalkan sisa yang disortir, Iya. apa namanya ini kurang ya? Kurang karena yang namanya sisa itu tidak banyak. Yang namanya sisa itu sedikit. Padahal kita punya box itu banyak. Sekali sekali tua itu dari 10 box bisa turun jadi 6 box. Nah, dari 10 box dipanen, iya, itu bisa turun langsung panen, jadi 6 box. Nah, kita harus menyiapkan 4 box yang remaja itu, dan itu isinya ya juga nggak sedikit, itu isinya juga banyak. Itu dalam 1 panen. Nah, padahal kita panen itu 2 bulan sekali. 1 bulan itu 2 kali. Nah, otomatis kita harus menyiapkan ketika waktu-waktu dubia yang sudah tidak produk itu, karena kan itu mati kan. Nah, itu harus menyiapkan minimal di 5 box yang remaja. Harus seperti itu. Karena setiap panen pasti susut. Pasti susut, walaupun itu panen pertama. Panen pertama. Karena tetap ada indukan jantan, entah indukan betina itu ada yang mati. Nah, kecuali kita gini, dalam 1 box itu kita kasih dubia over. Misalnya 1 box itu muatnya itu 1.500, nah kita kasih 2.000. Nah, itu memang nggak berasa. Ketika ada indukan betina atau jantan itu mati 100-200 itu nggak berasa. Masih banyak. Nah, tapi untuk di sini itu biar produknya itu maksimal, dalam 1 box 130 itu tidak lebih dari 1.500 di bawah itu. Tidak lebih dari 1.500. Iya, jantan karena nanti campuran itu jantan betina. Karena semakin banyak indukan nanti tetap produksinya itu kurang maksimal karena space-nya itu ya. Betul. Gitu teman. Nah, ini tips lagi buat teman-teman yang mau pelihara dubia. Jadi memang meskipun terlihatnya masih cukup aja, tapi nanti pengaruh di produknya ya, Bro. Iya. Pengaruh di produknya itu. Terus pertanyaan ini, Bro, ini kalau memang pelihara dubia untuk usaha, untuk bisnis, satu hal teman-teman yang saya masih angkat tangan, saya masih belum bisa saya lakukan, sortir. Ya, masalah terberat pelihara dubia. Nah, betul. Kalau untuk merawat, membuat dubia baby dubia menjadi indukan itu sangatlah mudah. Semua orang kan bisa ya? Semua orang pasti bisa. Yang penting tiap hari kasih makan. Kemudian untuk 3 bulan atau 4 bulan nanti traynya diganti, itu nanti bisa produk nanti lama-kelamaan. Tapi yang paling susah memang benar ketika waktu panen. Nah, waktu panen untuk memisahkan dubia yang size-nya itu di bawah 1 cm, di bawah 2 cm, di bawah 3 cm, itu memang perlu ketelitian yang ekstra. Nah, walaupun kita sudah punya ember sortir, itu kan ketika sortir antara indukan sama anakan yang beberapa size tadi, karena ember ada 5 ember. Yang contohnya teman-teman. Nah, nih contoh ember sortirnya. Lanjut, Bro. Nah, ini 1 ember itu mesti beda ukuran karena kita membuatnya itu pakai alat bor. Jadi untuk membedakan ukuran dubianya nanti. Nah, terberatnya itu ketika sudah terpisah sesuai ukuran, 1 ke bawah, 2 ke bawah, 3 ke bawah, itu nanti masih ada PR lagi, itu masih tercampur dengan hama. Karena dubia itu tetap ada hamanya. Hamanya itu apa? Kepik sama ulat, ya, sama ulat balap itu. Seperti ketika hamanya jangkrik. Jangkrik itu ada kepik yang hitam terbang-terbang itu, yang kedua itu ada ulat bulu yang ikut makan purnya. Nah, yang
susah itu berarti ketika memisahkan antara kepik, ulet sama dubia yang baby itu. Nah itu butuh mungkin setengah hari atau 1 hari. Kesabaran dan Kesabaran. ketelatenan, Nah, teman-teman. untuk sortir itu sudah membutuhkan 1 hari sortir dari mungkin 15 box. Untuk hari kedua kita nyortir yang sudah dipisahkan tadi antara ses tadi. Jadi memisahkan baby dubia dengan hamanya tadi itu. Berarti butuh 2 hari. Sekitar 2 hari ya. 2 hari. Full itu ya. Full 2 hari. Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Nah, tuh, jadi kan bener-bener apa namanya kita fokus no usaha beneran teman-teman, karena buat sampingan nggak telaten ya berat. Nah tadi ember ini itu ada berapa lapis? 5 lapis. Ada 5 ya? lapis Juga di sana. Nah ini ukurannya sendiri, ukuran mataburnya apa enggak tuh? Waduh, kalau matabur kira-kira ya itu ya, pokoknya matabur dari yang terkecil itu yang paling besar itu 1,2 mili, 1,2 lah. Berarti 1 cm lebih 2 mili. 1,2 itu untuk yang indukan. Kemudian yang di bawahnya itu ukuran 7, kemudian di bawahnya itu ukuran 5, kemudian ukuran 3, kemudian ukuran 2. Sampai sing ini ya, ini paling kecil. Sampai yang paling kecil sendiri ya. Ini untuk anak dubia sudah tidak bisa lewat. Jadi kesaring di saringan yang terakhir. Betul. Tapi ember ini tadi yang disampaikan ya, ember ini itu juga tidak bisa menyaring kepik. Lah betul, itu kepik sama uletnya itu ngumpul jadi satu di sini lah. Yang paling berat ki di situ. Ini paling ember yang paling. Nah, betul. Karena ukuran baby yang sering dicari, nah itu sortirnya sama kepik dan uletnya itu butuh yang tadi itu misalnya 1 kilo atau sampai 3 kilo itu benar-benar setengah hari itu fokus di situ. Hanya untuk yang baby itu setengah hari. 0,5 sampai 1 cm. Sentinan. Nah, terus kalau kan udah disortir di sini, di ember yang paling lubangnya paling kecil. Misahnya berarti tetap manual. Manual satu-satu. Diambil pakai tangan. Diambil pakai tangan. Nah, repotnya berapa orang sehari itu padahal sendiri? 3 orang. 3 orang butuh waktu setengah hari full. Karena memang harus manual ya. Iya. Makanya itu 0,5 sampai 1 cm ya. Iya. Size kecil manual satu-satu. Satu-satu sitok biar enggak kecampur sama ulet sama kepik itu tadi. Nah, itu yang berat di situ, masalah panennya. Nah, masalah sortir. Makanya teman-teman yang mau order, mau pesan, salah dari kita sudah berusaha ya. Jadi silakan dibandingkan karena saya sendiri pernah beli dari tempat lain, ingin sekedar membandingkan. Silakan dibandingkan teman-teman beli size yang kecil di tempat lain, ukuran size-nya yang pertama. Kita usahakan itu size kecil-kecil banget. Karena itu untuk babyan biasa, untuk makan baby braided dragon, baby gecko, ya itu maunya kecil-kecil dan itu memang size primadona. Terus ini bro, kebersihannya juga di tempat kami teman-teman, baik di gigi pakan kita pupur, minumnya kita ganti 3 hari sekali kapasnya, dan juga itu teman-teman. Jadi kita pisahnya manual demi untuk meminimalisir hama yang sampai di pengiriman. Nah, itu dari sini kirim ke saya di bagian pemasaran, sama saya pun ketika saya nimbang pun secara manual juga masih kita sortir lagi. Karena ya namanya hama itu tadi ya 1, 2 tetap ada. Tapi luar biasa ini telatennya, timnya yang di Gerobogan ini luar biasa. Kendala yang lain apa bro? Kira-kira bro? Yang mungkin saya terlewat. Untuk kendala yang lain, biasanya untuk teman-teman yang lain budidaya dubia itu sekatnya itu pakai kardus. Nah, kalau di sini itu sekatnya pakai triplek, biar lebih awet. Itu di sana ada, tapi saya jangan ambil. Agak sini ya tak ambil ke. Nah, oke. Nih, kendala. Nah,
Dulu ketika waktu awal-awal budidaya itu saya masih menggunakan kardus. Nah, itu setiap kali panen itu menghabiskan berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo kardus. Nah, kemudian saya mengakali bagaimana membuat sekat yang bisa dipakai 5 atau 10 kali bahkan lebih dari itu. Nah, saya berpikir dengan menggunakan triplek ini, karena ini pakai kayu dan bahannya itu lumayan keras, tidak seperti kardus. Ini bisa digunakan lebih dari 10 kali malahan, jadi lebih awet. Kalau kardus itu setiap kali panen harus ganti, setiap kali panen, karena gini, kardus itu di sela-selanya itu bisa dimasukin ulatnya itu sama kepeknya itu bisa masuk. Nah, ketika masuk di situ memang dari luar kelihatan bersih, tapi tidak tahu yang di dalamnya itu ada telurnya. Nah, makanya ketika menggunakan kardus itu mesti akan lebih banyak hamanya, hama kepek maupun ulatnya itu, karena ulat itu dari kepek. Dan teman-teman, buat pelanggan yang lama ya, kita punya pelanggan itu mungkin juga sama bro, 3-4 tahunan tuh alhamdulillah masih setia sama kita. Dan dulu ketika masih pakai kardus pun teman-teman pelanggan pasti juga apal atau ngerti lah gimana kualitas kita masih kita jaga. Meskipun dengan ini lebih ekonomis ya, tapi dulu ya gitu, maksudnya track record di sini tuh insya Allah inilah untuk masalah higienis, nutrisi, kebersihan itu dulu aja itu setiap panen ganti kardus. Sekarang bisa lebih lama pakai itu. Nah, terus ini bro, pertanyaan terakhir aja ya mungkin. Kepek ulat itu banyak yang tanya. Kepek ulat ini asli ini itu dari mana? Kan ketika awal itu kan sebenarnya dari trek juga nggak ada. Panen juga nggak ada. Ketika dicemplungi dubia tuh nggak ada. Tapi ketika panen kok banyak. Kira-kira nih, menurutmu itu dari mana bro? Awal mula itu tetap dari purnya, kalau perkiraan saya, karena pur itu dibuat bermacam-macam bahan dari jagung dan mungkin bahan-bahan lainnya. Karena gini, setelah pur dimasukkan ke box, padahal box itu box baru, itu mesti tetap ada kepeknya. Nah, kemungkinan itu dari kepeknya atau enggak gini, dari dubia yang sudah lama itu ada telur-telur kepek atau telur-telur ulat yang masih menginggap atau nempel di dubianya itu bisa jadi. Tapi gini, untuk kepek itu kan dari ulat itu sebenarnya dari kepeknya. Awal mula ulat itu dari kepek. Awal mula kepek itu dari pur. Sebentar. Awal mula ulat dari kepek. Dari kepek, iya. Loh, mereka itu satu ini tuh. Itu kayaknya seperti ini. Kepek itu ketika mengeluarkan kotoran, lah kotorannya itu mengandung ulatnya itu. Nah, karena ulat itu tidak ujuk-ujuk besar. Ulat itu sebenarnya kecil-kecil. Nah, kecil-kecil. Karena dia setiap hari itu makan pur seperti dubia, otomatis dia juga berkembang. Nah, jadi besar. Itu awal mula dari kepek. Berarti mesti kemungkinan sepaket ya. Kalau ada kepek, mesti ada ulat. Itu jaminan sudah. Itu pertanyaan sering teman-teman nanya. Lah, untuk meminimalisir kepek sebenarnya kan, jadi kita ngerujutnya ke kepek kan, bukan ke ulat lagi. Karena nek kepeknya bisa dikurangi, ulat bisa dikurangi. Iya, betul. Nah, itu piye, bro? untuk meminimalisir kepek, berarti setiap ada kepek kita harus bunuh. Kemudian kita harus bisa menjaga kebersihan kandang, atau nek di sini itu kandangnya itu box. Nah, setiap kali panen harus kita cuci.